Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Oke, hari ini kita akan belajar tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, di negara kita ada 8 lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktural politik. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah DPD. Yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden. Yang kelima, Mahkamah Agung. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh, Komisi Yudisial atau KY. Yang kedelapan, Badan Pemeriksa Keuangan. 8 lembaga negara tersebut merupakan lembaga negara yang memiliki kekuatan suprastruktural politik, yaitu lembaga-lembaga negara tersebut tugas dan wewenangnya diatur oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu tugas dan wewenang dari ke-8 lembaga negara tersebut. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan MPR. MPR memiliki tugas dan wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua Presiden memiliki wewenang yaitu membuat undang-undang bersama DPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, dan lain-lain. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau kita singkat dengan DPR. DPR memiliki hak angket atau hak menyatakan pendapat, dan hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat dalam sidang. Kemudian yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga yang berdiri bebas dan mandiri, dan tugas khususnya yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kelima, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Komisi Yudisial yaitu lembaga negara yang mandiri yang dibentuk oleh Presiden atas persetujuan DPR. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Yang kedelapan, yang terakhir, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan bagian dari anggota MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. DPD berdomisili di daerah pemilihannya. Selama persidangan,
bertempat tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerahnya. Dari kedelapan lembaga negara ini, ada beberapa negara yang kita pilih melalui pemilu. Nah, siapa tahu yang lembaga dari 8 lembaga negara tersebut yang kita pilih melalui pemilu. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu kita pilih melalui pemilu. Mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat di provinsi, sampai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang DPRK yang bertempat di kabupaten. Kemudian yang kedua yang kita pilih melalui pemilu yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang kita pilih 5 orang mewakili daerah masing-masing. Nah, misalnya kita Aceh memiliki 5 DPD yang bertempat di MPR, yang bertempat di Jakarta. Itu mewakili daerah Aceh dan akan menyuarakan hak Aceh di Jakarta. Apapun yang diperlukan di Aceh itu akan disampaikan oleh DPD di Jakarta, karena DPD mewakili daerah yang daerah pemilihannya. Kemudian lembaga negara yang lain yang kita pilih melalui melalui pemilu yaitu presiden dan wakil presiden. Jajaran presiden dan wakil presiden itu sudah termasuk dengan gubernur dan wakil gubernur, juga bupati dan wakil bupati. Itu lembaga-lembaga negara yang kita pilih melalui pemilihan umum. Kemudian MPR merupakan MPR merupakan bagian dari DPR dan DPD. Yang kita pilih waktu pemilu yaitu DPR dan DPD, kemudian bersatu di MPR RI. Kemudian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi kalau di Indonesia. Misalnya ada sebuah kasus pembunuhan, si A membunuh si B, kemudian keluarga si B menuntut si A. Pertama sekali dilakukan penyelidikan oleh polisi, apakah si A ada komplotannya atau memang pembunuhan berencana atau tidak disengaja. Pertama diselidiki oleh polisi, oleh penyidik. Kemudian setelah berkasnya selesai akan dilimpahkan ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu terletak di kabupaten. Nah, kalau kita terletak di sini pengadilan negeri. Setelah ada keputusan dari pengadilan negeri, tapi keluarga kedua belah pihak atau keluarga sebelah pihak itu tidak puas dengan keputusan pengadilan negeri, itu bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi itu terletak di provinsi. Kalau kita terletak di Banda Aceh, pengadilan negeri itu merupakan peradilan tingkat kedua setelah pengadilan negeri. Kemudian setelah ada keputusan dari pengadilan tinggi dan ada pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut, maka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terletak di Jakarta, tidak ada di provinsi dan tidak ada di kabupaten. Mahkamah Agung terletak di ibu kota negara. Setelah keluar keputusan dari Mahkamah Agung, itu bisa jadi sudah final atau ada sekali lagi namanya peninjauan kembali. Itu tidak diperadilankan, tidak ada lembaga peradilannya, cuma untuk peninjauan kembali untuk memuaskan hati kedua belah. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi walaupun namanya mahkamah, tapi Mahkamah Konstitusi tidak mengadili orang perorangan. Mahkamah Konstitusi dia mengadili undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian mengadili partai politik, mengadili sengketa politik. Bukan orang yang bersengketa diadili, tapi jabatannya. Kalau Mahkamah Konstitusi, misalnya
kita misalnya pemerintah membuat undang-undang tentang lalu lintas atau undang-undang tentang anak atau undang-undang tentang perempuan, sebelum undang-undang itu dikeluarkan itu harus diadili dulu dengan undang-undang dasar. Apakah bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 atau tidak? Kalau tidak bertentangan, maka undang-undang tersebut boleh dilanjutkan. Tapi kalau bertentangan dengan undang-undang dasar, undang-undang tersebut tidak boleh diajukan. Begitu. Kemudian tugas Mahkamah Konstitusi juga mengadili suatu kewenangan sengketa kewenangan lembaga negara. Misalnya ada sengketa tentang TNI dengan Polri. TNI dengan Polri tentang pengawasan di desa atau tentang apapun lah ceritanya, apapun sengketanya, itu diadili di Mahkamah Konstitusi. Kemudian tentang pembubaran partai politik. Misalnya ada satu partai politik yang sudah menjerumus ke dalam penistaan agama atau suatu pelecehan agama, itu yang bisa membubarkan partai politik tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keempat ada juga tugas dari Mahkamah Konstitusi, yaitu memutuskan sengketa hasil pemilu. Misalnya pemilu tahun ini, ada suara yang digelapkan oleh PPS atau KPPS. Bukan digelapkan, maksudnya ada isu penggelapan suara. Presiden ini banyak suaranya karena diduga mengambil suara dari presiden yang satu lagi. Itu yang bisa memutuskan sengketa tersebut hanya Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang terakhir ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tugasnya melantik hakim Mahkamah Agung, melantik hakim Mahkamah Konstitusi. Itu tugas Komisi Yudisial. Kemudian jika hakim-hakim tersebut melanggar kode etik, itu diadili di Komisi Yudisial. Baiklah, dari penjelasan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia memiliki 8 lembaga negara suprastruktural politik, yaitu lembaga-lembaga negara yang kewenangan, tugas dan wewenangnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.